Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Aulia Akmal Erlangga dari Teknik Geologi Internet of Things kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu Big Data. Big Data merupakan kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan variatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Fungsi Big Data. Big Data memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pengembangan dan penyempurnaan sebuah aplikasi. Yang pertama, Big Data dapat menganalisis permasalahan secara sistematis. Hasil analisis ini dapat ditampilkan secara real time. Yang kedua, pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Big Data juga dapat digabungkan dengan sistem dan perangkat teknologi cerdas seperti IoT dan AI atau Artificial Intelligence. Tugasnya adalah untuk memberikan dan menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembaraan sebuah produk, misalnya Smart City atau kota cerdas yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI dan jaringan internet berskala besar yang mampu untuk menghubungkan tiap sudut kota, bangunan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Kemudian ada mendeteksi sebuah anomali, dan keempat, mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa aplikasi. Manfaat Big Data. Yang pertama, dalam bidang teknologi informasi, penggunaan perangkat mobile. Yang kedua, media sosial. Yang ketiga, perangkat cerdas. Dan yang keempat, media digital. Dalam bidang bisnis, dapat meningkatkan sistem operasional bisnis, Customer Relationship Management atau CRM, dan mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Kemudian ada karakteristik Big Data. Yang pertama ada volume. Ini mengacu pada banyaknya data yang dapat diterima setiap detik. Contohnya, Instagram telah menyimpan sekitar 69% data personal lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Kemudian ada veracity, keandalan dan kepercayaan data, memverifikasi dan memvalidasi data. Contohnya, penggunaan nama akun pengguna atau ID dari platform seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Kemudian ada variety, dapat menggunakan data terstruktur maupun tidak terstruktur. Untuk data yang terstruktur bisa digunakan langsung. Untuk data semi terstruktur perlu diolah sedikit sebelum digunakan, dan yang tidak terstruktur perlu dianalisis terlebih dahulu, kemudian diolah dan baru bisa digunakan. Kemudian ada velocity, kecepatan di mana data berasal dan perubahan terjadi antara kumpulan data yang beragam. Sebagai contoh, pengguna Instagram selalu bertambah lebih dari 100 juta akun setiap tahunnya. Itu pun dengan kondisi bahwa setiap akun memiliki aktivitas yang berbeda dan terus menghasilkan data secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ada value, memiliki akses ke data besar semuanya baik dengan bagus, tetapi itu hanya berguna jika kita dapat merubah menjadi nilai. Contohnya, fitur Instagram Story sering digunakan oleh 500 juta pengguna setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang memungkinkan pengguna membuat postingan instan yang cukup digemari. Teknis analisis Big Data. Machine learning menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data. Data mining, mencari pola tersembunyi dalam data. Yang ketiga ada analisis sentimen, sebuah teknik analisis data yang memberikan hasil prediksi tentang sesuatu yang akan datang sehingga perusahaan dapat memutuskan langkah apa saja yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, analisis jaringan sosial, memahami hubungan antar entitas dalam data sosial. Yang terakhir ada pemanfaatan Big Data di dunia migas. Dalam Big Data, dalam eksplorasi, dapat menganalisis data seismik pada eksplorasi migas dalam lingkup industri minyak dan gas. Kemudian, Big Data dalam pengeboran dapat menganalisis data operasi dan keamanan dalam pengeboran. Yang ketiga, dapat mendeteksi kebocoran reservoir. Yang keempat,
meningkatkan kerja kendaraan dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keselamatan pekerja dalam lingkup minyak dan gas. Kurang sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.